مرحبا أهلا النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف رحمه الله قال المؤلف رحمه الله يقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل عليه السلام العرب العاربة وهم قبائل كثيرة منهم عاد وثمود وجرهم. Al-Imam Ibn Katsir rahimahumullah, beliau mengatakan bahwa bangsa Arab itu ada 3. Jadi bangsa Arab ini Gobilah, Godimah, suku klasik. Jadi sudah ada sejak lama. Ada kitab Sirah An-Nabawiyah, As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah Nabi, karya Syekh Mubarakfuri, seorang ulama India. Jadi beliau ikut perlombaan yang dimana dilombakan menyusun sejarah Nabi Muhammad SAW secara ringkas namun bermutu. Nah, kitab beliau ini juara 1 waktu itu. Judulnya Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum. Dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa India. Nah, beliau sebutkan di muqaddimah kitab tersebut, jadi bangsa Arab ini yang pertama namanya Al-Arab Al-Ba'idah. Al-Arab Al-Ba'idah. Nah, bangsa Arab yang paling lama, jadi di atasnya Nabi Ismail. Nah, ini banyak gabailnya, suku-sukunya, dan tidak terdeteksi secara spesifik. Namanya Al-Arab Al-Ba'idah. Kemudian yang kedua namanya Al-Arab Al-Aribah. Al-Arab Al-Aribah. Mereka adalah bangsa Arab sebelum Nabi Ismail. Di Nabi Ismail nanti punya turunan, disinilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga orang-orang Makkah. Nah, sebelum Nabi Ismail ada kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud. Ada kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh. Ada kaumnya Nabi Nuh. Nah, mereka inilah disebut dengan Al-Arab Al-Aribah, atau terkenal dengan nama Al-Arab Qahtaniyah. Nabi Hud alaihissalam termasuk Al-Arab Al-Aribah. Kemudian yang ketiga namanya Al-Arab Al-Musta'arabah. Nah, inilah bangsa Arab yang berasal dari anak keturunan Nabi Ismail. Disinilah golongan bangsa Arabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Arab Al-Musta'arabah. Jadi ilmu tentang asal usul nasab itu perintah Al-Quran, bukan untuk tafakhur, bukan untuk membangga-banggakan, tapi untuk mengetahui dan memuliakan seluruhnya bagi kaum muslimin. Karena ilmu nasab asal usul ini nanti pengaruhnya juga dengan masalah waris, pengaruh juga masalah pernikahan dan lain sebagainya. Sehingga beberapa ulama menafsirkan ayat di surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arrafu. Allah menciptakan manusia laki perempuan bersuku-suku berbangsa-bangsa, lita'arrafu, untuk mereka saling mengenal. Makna mengenal di sini adalah mengetahui asal usulnya, nasabnya.
sukunya. Tujuannya agar apa? Agar kita bisa menjaga itu nasab kita, bisa menjaga itu kemuliaan asal usul kita. Itu tujuannya. Dan nanti akan ada sangkut paut dengan masalah waris, masalah nikah, dan lain sebagainya. Kekerabatan, bisa menjalin silaturahmi. Oh, ini ternyata keluarga saya. Oh, ini ternyata famili saya. Sehingga disebutkan li ta'arrafu. Maknanya mugabalah, musyarakah, harus saling mengenal. Ada dua pihak. Sehingga muncul satu ilmu namanya ilmu ansab. Ilmu ansab atau ilmu nasab. Ilmu yang membahas tentang nasab, asal usul. Itu jadi satu bidang ilmu tersendiri. Para ulama terdahulu mereka sudah mengarang kitab tentang ilmu tersebut. Di antaranya bernama Syekh Ahmad bin Yahya Al-Balazuri. Ini ulama salaf. Tahun 190 beliau lahir. Meninggal tahun 278 Hijriah. Beliau punya kitab berjudul Ansabul Ashraf. Ansabul Ashraf. Nasab mulia. Kitab tersebut objek kajiannya adalah nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibahas asal usulnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada kitab karya Syekh Yaqut Al-Hamawi yang lahir tahun 574 Hijriah, meninggal tahun 626 Hijriah di Damaskus, beliau di Suriah. Beliau punya kitab berjudul Ilmu Ansab, ilmu tentang nasab. Ilmu Ansab, ilmu tentang nasab. Jadi ini satu bidang khusus yang membahas tentang asal usul manusia atau dari sisi genetika, nasabnya sampai kemana dan kepada siapa. Nah, secara keseluruhan teori yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita bukan hanya teori, tapi satu hal yang pasti kebenarannya, bahwa asal usul manusia seluruhnya kembali kepada Nabi Adam. Jadi kalau kita meyakini asal usul manusia selain daripada Nabi Adam, maka dikhawatirkan kita mengingkari Al-Quran. Karena Al-Quran telah mengabarkan bahwa asal usul manusia seluruhnya kembali kepada Nabi Adam secara genetika, secara nasab. Sehingga Al-Imam An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah, dalam kitabnya Tahdzibul Asma'i wal Lughat, beliau ketika menjelaskan tentang kisah Nabi Adam, beliau kumpulkan alqab, julukan-julukan Nabi Adam. Di antara julukan Nabi Adam adalah Abul Bashar. Abul Bashar artinya bapak moyangnya manusia. Abul Bashar. Nah, dari Nabi Adam inilah seluruh manusia berasal. Disebutkan oleh Ibn Katsir, sebagaimana yang pernah diriwayatkan, ketika Nabi Adam hidup, beliau berjumpa dengan anak turunannya, anaknya, cucunya, cicitnya, dan seterusnya. Itu 400.000 orang. 400.000 orang. Dan tidak semua anak-anak beliau ini nabi. Ada yang dipilih juga. Ada yang soleh, ada yang toleh. Ada yang baik, ada yang jahat. Dan ada juga dipilih anak turunan mereka para nabi. Dan sudah diteliti oleh para ulama, mulai dari Nabi Adam sampai anak turunannya itu punya nasab yang paling terbaik. Itu adalah nasab yang sambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah Nabi Muhammad, ayahnya, kakeknya, terus sampai kepada Nabi Adam. Ini adalah nasab yang paling terbaik. Dan itu harus kita yakini.
Sehingga di beberapa kitab Sirah An-Nabawiyah itu selalu menyebutkan bahwa nasab Nabi itu tohir, nasab Nabi itu suci. Bahkan seorang ulama Afghanistan namanya Mullah Ali Qori, Mullah Ali Qori, ulama alim, ada di kitab Fadailul Amal banyak mengutip. Al-Hanafi, bermadzhab Hanafiyah. Beliau punya kitab Maulid Nabi, judulnya adalah Kesucian Nasab Nabi Muhammad SAW. An-Nasab At-Tahir, nasab yang suci. Di situ beliau sebutkan riwayat-riwayat yang menunjukkan asal usul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari beliau sampai ke Nabi Adam, semuanya suci bersih. Makna suci di sini adalah mereka seluruhnya orang-orang yang mengenal agama Allah, orang-orang yang mengesahkan Allah, orang-orang yang beribadah kepada Allah, dan orang-orang yang mendakwakan kebaikan kepada manusia. Kemudian Nabi Adam turun ke bawah lagi, Nabi Allah Sis, kita sudah bahas satu persatu, Nabi Adam, Nabi Sis, kemudian Nabi Idris. Nah, sekarang kita masuk ke Nabi Hud. Nah, Nabi Hud ini kan disebut kaumnya kaum Ad. Kaum Ad. Al-Imam Ibn Katsir di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah, beliau mengatakan kaum Ad ini ada dua. Ada kaum Ad pertama, ada kaum Ad kedua. Sehingga Al-Imam Sibtu Ibni Jauzi yang lahir tahun 581 Hijriah, meninggal tahun 654 Hijriah, dalam kitabnya Mir'atuz Zaman fit Tawarikhil A'yan, beliau mengatakan ada khilaf di kalangan para ahli sejarah, apakah Nabi Hud ini diutus kepada kaum Ad yang pertama atau yang kedua. Jadi kaum Ad ini menurut para ahli sejarah ada dua. Ada kaum Ad al-ula, ada kaum Ad thaniyah. Kaum Ad al-ula itu yang pertama, kaum Ad thaniyah yang kedua. Jadi mereka, para ahli sejarah berselisih paham apakah Nabi Hud itu diutus kepada kaum Ad yang pertama ataukah kaum Ad yang kedua. Adapun di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fajr, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Di ayat ini Allah informasikan bahwa ada kaum namanya Ad, irama dzatil 'imad, Iram yang memiliki dzatil 'imad, tiang-tiang bangunan mereka yang sangat luar biasa, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, dan kota yang dibangun oleh mereka tidak akan mungkin bisa dibangun lagi oleh manusia. Artinya mereka punya pembangunan pada waktu itu luar biasa. Nah, nanti kita bisa pahami maksud ayat ini apa. Itu bisa dipahami dengan kita membaca kitab-kitab tafsir, seperti kitab tafsirnya At-Tabari, kitab tafsirnya Al-Imam Al-Baghawi, kitab tafsirnya Al-Imam Baydawi, kitab tafsirnya Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam As-Suyuti, Ibn Katsir, dan banyak para ulama ahli tafsir. Nah, ternyata ayat ini kalau kita coba kaji melewati kitab-kitab tafsir para ulama, itu banyak meriwayatkan bahwa yang dimaksudkan di ayat tersebut adalah kaum Ad pertama. Ayat tersebut menceritakan kaum Ad pertama, termasuk juga pernyataan Al-Imam Ibn Katsir. Nah, kaum Ad pertama ada seorang raja bernama Shaddad bin Ad, Ad bin Aus, Aus bin Iram, Iram bin Sam, Sam bin Nuh.
Jadi Ad ini nama orang, nisbat kepada nama orang, karena disebut kaum Ad. Jadi Ad yang pertama, kalau lewat nasab di zaman tersebut, rajanya itu namanya Syaddad. Syaddad punya ayah namanya Ad. Nah, mereka inilah Ad yang pertama, kaum Ad yang pertama disebutkan dalam Al-Quran. Nah, Ad ini punya anak dua. Satu namanya Syadid, yang satunya namanya Syaddad. Saya belum temukan riwayat mana yang kakak, mana yang adik. Yang pasti kedua-duanya ini putra dari Ad. Syadid ini meninggal dunia. Ad sudah meninggal, jadi dibangun kerajaan. Kemudian ketika Ad meninggal dunia, yang meneruskan Syadid. Syadid meninggal, diteruskan oleh Syaddad. Syaddad bin Ad, Ad bin Aus, Aus bin Iram, Iram bin Sam, Sam bin Nuh. Yang dimaksud Nuh di sini adalah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Adapun kata Iram, Iramadzatil Imad, itu juga ada perbedaan di kalangan para muarrikhun wa mufassirun, para ahli sejarah dan ahli tafsir. Ada yang mengatakan Iram itu maknanya adalah nama suku, Gobilah. Itu menurut Imam Muqatil. Pendapat kedua mengatakan Iram itu adalah Ismul Jannah, nama surga. Itu pendapatnya Imam Mujahid. Ada yang berpendapat Iram itu adalah Damaskus. Damaskus, kota yang ada di Suriah. Ada juga yang berpendapat Iram itu adalah nama kota di Mesir, Iskandaria. Dan yang kelima berpendapat Iram itu adalah nama kota di Yaman, di Yaman Selatan, namanya kota Aden. Nah, ini yang diambil oleh para ulama tafsir kebanyakan. Mayoritas mengatakan bahwa peristiwa yang dimana Syaddad bin Ad membangun kota menyerupai surga, dibangun itu di kota Aden. Sehingga ayat ini punya korelasi dengan sejarah tersebut, walaupun dikritisi oleh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun punya kitab Tarikh Ibnu Khaldun, lahir tahun 832, 732 Hijriah, meninggal 808 Hijriah. Kata Ibnu Khaldun, kisah tersebut kisah yang khurafat. Tapi banyak para ulama sejarah meriwayatkan kisah tersebut ketika menafsirkan ayat yang saya bacakan tadi di surat Al-Fajr, yang dimaksudkan bangunan yang luar biasa, tidak mungkin bisa dibuat lagi oleh manusia. Itu adalah bangunan yang dibangun atas perintah Syaddad bin Ad di kota Aden. Itu pernyataan Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, yang lahir tahun 600 Hijriah, meninggal 671 Hijriah atau 670 Hijriah. Nah, adapun pembangunan tersebut itu dikisahkan diambil sekitar 100 insinyur. Jadi Syaddad bin Ad ini sering membaca suhuf-suhuf para nabi, lembaran-lembaran para nabi atau kitab-kitabnya para nabi. Nah, Syaddad bin Ad sangat tertarik ketika ada informasi tentang surga, keindahan surga. Maka ini menjadi satu motivasi untuk kelak dia ingin membangun surga di dunia sebelum surga di akhirat. Maka dikabarkan surga itu bangunannya terbuat dari emas, tiang-tiangnya dari batu permata, batu jamrud, batu yakut. Lantainya ada sungai yang mengalir, tajri min tahtihal anhar. Ini jadi motivasi. Sehingga pada saat Syaddad bin Ad menjadi raja, dia perintahkan 100 insinyur.
Masing-masing muhandisun, insinyur, punya 1000 pekerja. Jadi kalau kali berapa? 100.000, ya, 100.000. Jadi 100 insinyur, masing-masing insinyurnya itu, arsiteknya itu punya 100 pekerja. Diperintahkan untuk membangun surga di dunia. Akhirnya diperintahkan mereka cari lokasi yang tepat untuk membangun kota yang sangat indah itu. Kota yang prospeknya menurut dia adalah menjadi kota paling indah di dunia, bagaikan surga. Nah, pada zamannya ada riwayat, memang redaksi hadisnya ada perbedaan dari beberapa sanad dan beberapa riwayat, tapi substansinya itu hampir sama. Jadi Nabi SAW pernah menyatakan ada 2 penguasa dunia dari golongan orang kafir dan dari golongan orang mukmin. Jadi 2 raja yang pernah menguasai dunia. Dan ada 2 raja yang pernah menguasai dunia dari orang mukmin. 2 kafir, 2 mukmin. Nabi katakan kalau dari mukmin itu adalah Nabi Sulaiman bin Daud. Jadi kekuasaannya itu bukan hanya di Palestina tapi seluruh dunia di zaman tersebut. Dan juga Dzulqarnain. Ini 2 dari orang beriman, kata Nabi SAW. Ada juga 2 penguasa, 2 raja yang menguasai dunia dari orang kafir. Yang pertama tadi Shaddad bin Ad, yang menguasai dunia. Dan yang kedua adalah Namrud bin Kan'an. Namrud adalah raja yang hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini 2 penguasa dunia di zaman tersebut dari orang kafir. Nah, Shaddad perintahkan, kalian harus cari emas sebanyak-banyaknya ke seluruh pelosok dunia. Diperintahkan pasukannya pergi cari ma'adin zahab, hasil tambang emas. Sudah dapat tambang emas, diambil itu emas dari berbagai negara, kemudian mereka bawa ke kota Aden. Karena sudah dipilih lokasi untuk pembangunan tersebut adalah kota Aden. Kota Aden ini ada di Yaman Selatan. Ya, saya pernah pergi itu kota itu. Bangunan-bangunannya ya luar biasa. Bangunan-bangunan klasiknya itu masih ada di kota Aden. Maka seluruh emas dibawa ke kota Aden. Diperintahkan juga bawa tembaga, bawa batu jamrud, permata, berlian, minyak kesturi. Kemudian seluruhnya dibawa ke kota Aden. Nah, kota Aden ini namanya Aden dari nama orang. Dinamakan kota itu kota Aden diambil dari nama orang. Aden ini adalah cucunya Nabi Ibrahim. Jadi Aden bin Sinan, Sinan bin Ibrahim. Ini sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekh Yaqut Al-Hamawi dalam kitabnya Mu'jamul Buldan, kamus nama-nama kota. Akhirnya seluruh emas, permata, berlian dibawa ke kota Aden, kemudian dimulailah pembangunan. Jadi dimulai pembangunan, dinding-dindingnya itu batu batanya dari emas. Batu bata, batu tela dari emas. Tiang-tiangnya dibangun dari batu permata, berlian, batu zamrud, batu yakut, tiang-tiangnya. Sungai-sungainya dibuat pohon-pohon yang indah, sungai yang mengalir sampai masuk ke istana. Jadi disebutkan dalam tafsir, dia punya keramik itu dari kaca yang tebal, di bawahnya dialirkan sungai. Karena mereka kan fisiknya besar, umurnya panjang. Jadi proses pembangunan kota surga itu kurang lebih 300 tahun. Dibangun 300 tahun. Sedangkan Shaddad bin Ad ini umurnya 900 tahun.
Ketika meninggal umurnya 900 tahun dan tingginya luar biasa. Pernah saya jelaskan bagaimana fisik mereka di zaman tersebut. Jadi benar yang Allah katakan, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Gak ada lagi manusia bisa ciptakan kota seperti kota yang mereka bangun. Ada istana di zaman kita yang batu telanya, batu batanya dari emas, sebesar-besarnya kerajaan, tidak sampai seperti itu. Tapi ini batu telanya, batu batanya itu seluruhnya dari batangan-batangan emas. Kemudian tiang-tiangnya dari batu zamrud, batu permata, berlian. Dibuat sungai, dituangkan minyak kesturi, wangi. Kemudian ada benteng-benteng dikelilingi, mengelilingi itu kota. Di tengah-tengahnya istana. Setiap benteng ada 1000 istana dibangun. 300 tahun memakan waktu pembangunan. Akhirnya dikirimkan surat kepada Shaddad bin Ad bahwa kota yang diminta sesuai dengan permintaan agar bentuknya menyerupai surga sudah dibangun. Maka Shaddad bin Ad memerintahkan pasukannya membawa seluruh perlengkapannya, perabotan, pindah ke Aden. Memakan waktu kurang lebih 40 tahun. Memindahkan barangnya saja 40 tahun dipindahkan. Sudah dipindahkan, selesai masa pemindahan barang-barang tersebut 40 tahun, maka Shaddad bin Ad dengan seluruh keluarganya, dengan pasukan-pasukannya, dengan wuzaranya, menteri-menterinya, mereka melakukan perjalanan menuju ke kota Aden. Ternyata di tengah jalan Allah Ta'ala utus malaikat. Malaikat datang menemui Shaddad bin Ad. Pada waktu itu Shaddad bin Ad sudah keluar dari jalan agama leluhurnya, yaitu para nabi yang mengajarkan agama Islam. Dia sudah keluar. Akhirnya malaikat menawarkan, wahai Shaddad bin Ad, kalau engkau ingin masuk ke kota yang engkau bangun, maka dipersilahkan engkau masuk, tapi dengan syarat engkau harus kembali ke agama Islam, ke agama leluhurmu di kalangan para nabi. Karena sudah merasa sombong dengan pembangunannya, dia mengatakan, oh saya tidak akan masuk agama itu. Mengingkari dan menolak ajakan malaikat. Akhirnya perjalanan itu belum sampai ke kota yang dibangun, malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berteriak, soyhatan wahidatan. Soyhatan wahidatan. Hanya sekali teriak. Ketika malaikat itu teriak, seluruhnya binasa. Tidak tersisa. Rajanya, menterinya, keluarganya, pasukannya, seluruhnya tidak beriman. Malaikat teriak, semuanya binasa. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka belum masuk kota yang dibangun. 300 tahun dibangun itu kota dengan begitu megahnya, begitu indahnya, tapi mereka tidak masuk. Maknanya apa? Ada hikmah besar. Kita ketika hidup di dunia, kita mau membuat bangunan semegah apapun, semewah apapun, sehebat apapun, hakikatnya kita tidak miliki itu. Karena suatu saat kita akan kembali kepada Allah dengan kematian. Al-maut bab. Kematian adalah pintu. Maka yang menemani kita, kata Nabi, adalah perbuatan kita. Kalau perbuatan baik, maka yang menemani adalah kebaikan. Al-Quran akan menemani kita. Rumah tidak menemani kita. Sehingga Nabi katakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, Al-Quran akan menemani kalian, memberikan syafaat kepada kalian. Jadi yang malas baca Al-Quran,
Mulai sekarang baca Al-Quran. Jangan tunggu bulan Ramadan. Jangan tunggu bulan Ramadan. Kemudian juga amal soleh kita juga yang menemani kita. Tidak dilarang kita membangun bangunan yang indah. Tidak dilarang. Tapi itu bukan tujuan. Rumah kita yang abadi itu adalah kuburan. Ya, jangan sampai melalaikan kita. Ini terjadi, sudah bangun capek-capek 300 tahun dengan begitu megahnya pembangunan tersebut. Belum sempat nikmati, sudah mati. Sehingga seorang sufi bernama Yahya bin Mu'az Ar-Razi, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatil Qulub, yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah, Yahya bin Mu'az Ar-Razi Al-Wa'iz mengatakan, Al-ukala thalathah, orang berakal 3. Yang pertama adalah man taraka dunya qabla an yatrukah, orang yang hatinya sudah meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Yang kedua, man bana qabrahu qabla an yadkhulah, orang yang berakal adalah orang yang sudah membangun kuburannya sebelum dia masuk ke dalam kuburannya. Makna membangun, dia sudah siapkan ini. Setelah meninggal, kira-kira kuburan saya ini taman surga atau lubang neraka? Karena kuburan hanya 2, kata Nabi. Al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah wa hufratun min hufarin nira. Kuburan, taman surga atau lubang neraka, hanya 2. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Kalau di kuburan dia selamat, setelahnya mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu asyad minhu. Tapi kalau di kuburan dia tidak selamat, sudah dapat azab kubur di dalam kuburannya, maka setelahnya jauh lebih berat, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rumah masa depan kita yang sesungguhnya. Adapun rumah di dunia ini hanya transit sementara. Kenapa dikatakan sementara? Karena pasti berpisah, pasti meninggalkan rumah. Berapa banyak rumah yang ditempati, yang membangunnya sudah meninggal, diwariskan kepada anak cucunya, cicitnya, seterusnya. Usia rumah jauh lebih panjang daripada usia orang yang menempati rumah itu. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi, orang yang berakal itu adalah man a'adda liqa Allahi qabla an yalqahu. Ketika hidup di dunia, dia sudah mempersiapkan dirinya perjumpaannya dengan Allah di hari kiamat. Kira-kira nanti kalau ketemu Allah di hari kiamat, apa yang saya bawa nih di hadapan Allah? Apakah yang saya bawa amalan yang berantakan dengan penuh dosa? Ataukah saya membawa ada amal-amal baik yang mungkin manusia tidak tahu, yang tahu saya dengan Allah saja? Nah, itu harus dipikirkan. Jadi orang berakal, dia mempersiapkan dirinya berjumpa dengan Allah di hari kiamat. Kata Nabi, setiap dari orang beriman akan diinvestigasi langsung oleh Allah berdua, Allah dan dia. Falaisa bainahu wa bainallah turjaman. Tidak ada di antaranya dan di antara Allah turjaman, pengacara, pembela, tidak ada. Dia sendiri menghadap Allah. Kemudian nanti Allah bertanya, kau ingat amalanmu begini, wa kadza wa kadza wa kadza. Qad fa'alta kadza wa kadza wa kadza. Ingat dulu kau lakukan ini, begini, begini. Itu Allah akan tanya satu persatu. Nah, orang berakal, dia pikirkan, nanti kalau ketemu Allah di hari kiamat, kira-kira apa yang saya bawa di hadapan Allah? Dan di hadapan Allah, kita tidak bisa membela diri dan tidak bisa berbohong. Ini lidah yang biasa bisa berbohong di dunia, di hari kiamat Allah kunci. Kenapa yang Allah kunci mulut atau lidah? Karena yang bisa membela diri kita biasanya di dunia adalah lidah. Dengan kebohongan, dengan membela diri.
Adapun tangan dan kaki, mereka tidak bisa berbohong karena di dunia tidak pernah berbicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan, kaki bicara. Bahkan di dalam ayat yang lain dikatakan kulit-kulit mereka berbicara. Antaka Allah, Allah mengizinkan itu kulit-kulit berbicara. Di dalam tafsir Al-Imam Ar-Raghib Al-Asbahani berjudul Mu'jam Mufradati Al-Fadil Quran mengatakan makna julud di situ adalah furuj. Jadi kemaluan berbicara. Pernah zina di sini, pernah zina di sini. Ya, naudzubillah min dzalik. Tapi kalau kita sebelum meninggal sudah taubat, menyesali, menangis, minta maaf kepada Allah dengan air mata, dengan kesungguhan, insya Allah itu aib Allah tutup di hari kiamat. Tapi kalau kita tidak merasa malu kepada Allah, tidak merasa bersalah kepada Allah atas dosa-dosa kita, ini Allah akan bongkar di yaumil qiyamah. Allahumma nas'aluka salam. Ya? Jadi mumpung masih hidup, ya kita gunakan waktu kita yang tersisa ini makin hari makin baik, makin taat, ya. Dan tidak perlu malu meneteskan air mata di saat sendiri, mengingat dosa, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menjadi penyelamat kita di yaumil qiyamah. Ya. Jadi itu dahsyat, hari kiamat itu dahsyat. Dahsyat. Kalau tidak dahsyat hari kiamat, tidak mungkin Allah mengatakan yauman tsaqila, hari yang berat, kata Allah Ta'ala. Yang menyatakan hari kiamat hari yang berat Allah, bukan makhluk. Yauman tsaqila. Allah sebutkan Al-Quran juga berat. Inna sanulki alaika kaulan tsaqila. Kenapa disebutkan Al-Quran itu tsaqila, berat? Karena untuk melaksanakan Al-Quran itu tidak mudah. Butuh perjuangan, kesungguhan. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang sungguh-sungguh kepada kami, ya kami berikan mereka jalan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus sungguh-sungguh taat kepada Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jangan rusaki pikiran dan hati kita. Kita ini sudah banyak dosa. Jangan buat tambah dosa dengan pemikiran, dengan lidah, dengan hati. Ini lidah dijaga. Jangan berbicara hal yang tidak bermanfaat. Jangan berbicara hal yang memunculkan mudarat. Jangan berbicara yang menyakiti hati orang. Ya, jangan berbicara tentang Nabi Muhammad dengan hal yang tidak baik. Itu juga dosa besar. Kalau sesama muslim saja dosa besar, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Tinggalkan itu. Jangan dibahas riwayat-riwayat, jangan tenggelam riwayat-riwayat yang menyebutkan orang tua Nabi kafir dan seterusnya. Tinggalkan itu. Tinggalkan. Ya. Kalau orang tua kita meninggal dunia misalnya, kemudian orang tua kita disebutkan seperti itu, maka kita tersakiti hatinya. Bagaimana dengan kekasih Allah Nabi kita Muhammad SAW? Tinggalkan. Ada riwayat-riwayat yang tidak baik dinisbatkan kepada Nabi, ditinggalkan. Kalau tidak ada maslahat, jangan disampaikan. Karena hakikat pengetahuan kita kepada Nabi Muhammad itu belum utuh. Kitab yang ada juga ini masih sedikit untuk mengabarkan sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jaga lidah kita, ya khususnya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru ajarkan cinta, penghormatan. Ajarkan cinta, akhlak yang baik kepada Nabi Muhammad, kepada sahabat Nabi Muhammad, kepada ahlul bait Nabi Muhammad, kepada aulia, kaum solihin. Prasangka baik kita seandainya salah, kita tidak berdosa. Seandainya mereka itu tidak soleh misalnya, yang disebutkan para ulama-ulama terdahulu, seandainya tidak soleh, tapi kita prasangka baik bahwa mereka orang baik, mereka orang soleh, kita tidak berdosa, kita dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Kita berprasangka baik kepada orang yang sudah meninggal dunia, orang yang dianggap baik. Nabi kan katakan, uzkuru mahasina mautakum,
Sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal di antara kalian. Apalagi Nabi, apalagi sahabat, apalagi ahlul bait Nabi, apalagi para ulama, kaum solihin. Nah, mereka ini kita harus jaga lisan kita, jaga hati kita, pikiran kita. Jadi jangan dipikir dosa itu hanya perbuatan yang dengan zahir saja. Dalam hati juga dosa. Akal juga ini dosa kalau memikirkan yang salah. Dari mana dosa? Ya, Nabi katakan dosa iri hati, dengki menghapus amal ibadah. Nabi katakan, "Iyakumul hasad fa innahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Hati-hati dengan sifat iri hati. Sifat iri hati. Sifat iri hati itu menghancurkan amal ibadah. Pahala-pahala hancur seluruhnya. Kalau punya sifat iri hati. Sebagaimana kayu bakar itu bisa hancur karena dilahap oleh api. Sekarang pertanyaannya, hasad itu dosa zahir apa hati? Iri hati itu tempatnya di mana? Di hati. Berarti ada dosa hati. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan dosa hati ini jauh lebih buruk daripada dosa lahiriah. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam kitab Idah Asrar Ulumil Muqarrabin. Karena hati ini tempat penglihatannya Allah. Kita gak bisa sembunyikan dalam hati. Sombong, takabur, ujub, ria, ya, iri hati, dengki. Ini dosa. Dosa besar. Dosa besar. Maka ini harus dibersihkan. Sehingga disebutkan al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Orang yang selamat di hari kiamat, orang yang datang berjumpa dengan Allah hatinya salim. Itu firman Allah. Kenapa disebut hati, tidak disebut tangan, mata, telinga, kaki? Karena hati itulah salah satu penilaian utama Allah. Anggota tubuh pasukan, hati raja, kata Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, anggota tubuh ini pasukan. Rajanya itu adalah hati. Dan pasukan ini hanya melaksanakan perintah raja. Hati. Nabi ajarkan doa hati, bukan akal. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Jangan dibaca ya mukalliba, ya. Kalau mukalliba anjing. Kalb itu anjing, pakai qaf. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati. Nabi tidak sebut membolak-balikan mata, telinga, akal, tidak. Tapi yang Nabi ajarkan doa utama beliau, ini doa utama beliau. Doa yang beliau selalu ajarkan. Sebagaimana dinukilkan di dalam tafsir Ma'alimut Tanzil oleh Imam Al-Baghawi yang lahir 433 Hijriah. Nabi selalu membaca doa tersebut. Disebutnya apa? Hati. Karena ini penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi zaman kita saat ini, kita lihat keadaan. Ya, begitu banyak penyakit-penyakit yang mematikan. Maka harus setiap harinya kita dalam keadaan terbaik ketika meninggal, dalam keadaan terbaik sehingga nanti ketika meninggal dunia kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan membawa amal-amal yang baik. Begitu. Maka jangan mengotori kita punya lidah, punya mata, punya hati, seluruhnya dengan dosa-dosa. Ya, zaman sekarang sudah zaman-zaman akhir. La taqumu sa'ah, kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat. Wa man yaqul Allah Allah. Masih ada orang mengatakan Allah Allah, itu tidak akan terjadi hari kiamat. Tapi sudah mendekati. Sudah mendekati. La taqumu sa'ah hatta tarji'il al-arab murujan wa anhara, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari kiamat tidak akan terjadi kecuali jazirah Arab muncul kebun-kebun yang berlimpah, muruja wa anhara, dan sungai-sungai yang mengalir. Abu Dhabi sekarang, Abu Dhabi itu padang pasir.
Saya pernah singgah waktu berangkat ke Yaman, pesawat kami transit di situ beberapa jam. Itu bangunan-bangunannya luar biasa. Bahkan bangunan tertinggi saat ini itu di sana. Tahu tidak itu bangunan dibangun di mana? Di atas padang pasir itu. Sudah ada kolam renang sekarang, ada kebun-kebun dibuat. Nabi sudah kabarkan ribuan tahun yang lalu. Gitu. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Istiqamah wa ta'ah wal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma. Wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhi qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.